Pagi-pagi minum jus. Cakep. Sambil dengerin lagu. Selamat pagi guys. Siap ibadah sekolah minggu. Iya, pasti semuanya udah siap di rumah dengan pakaian yang rapi seperti Lause Rere dan Lause Band hari ini. Pastinya Lose, dan tadi adalah sebuah pantun ya. Bukan berarti kita harus minum jus. Iya. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk kebaktian. Sekolah minggu hari ini. Ya. Sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, Yuk, mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, adik-adik. Kita mau sama-sama berdoa supaya ibadah kita hari ini bisa dilalui dengan sangat baik. ya, mari kita lipat tangan, tutup mata. Lose Rere akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan setiap kami kehidupan dan juga berkat yang melimpah. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, dan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun masih tetap di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, biarlah ibadah kami yang akan kami ikuti hari ini menjadi ibadah yang memperkenan hati Tuhan. Kami mau membuka mulut kami, mengeluarkan suara kami buat Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu boleh dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga dari kecil mereka boleh mengalami dan beriman kepada Tuhan Yesus saja. Kami serahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu. Dan kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, betul? Betul banget. Dan bahkan ketika kita mau percaya kepadanya, apapun yang kita perbuat, Tuhan katakan pasti berhasil. Pasti berhasil. Seperti janjinya kepada Yosua pada waktu itu. Wah, banyak banget tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang boleh mengecap janji daripada Tuhan. Bahkan sampai hari ini janji Tuhan juga tetap ada. Ya, untuk Lose dan untuk adik-adik semua. Oleh sebab Yuk, itu, kita mau nyanyi. Yesus berjanji. Dengan sukacita dan menggunakan gerakan tubuh kita mempermuliakan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Para mama-mama yang ikut mendampingi juga boleh sambil nyanyi bareng dengan kita. Yesus berjanji, Dia akan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, Dia pasti langsung sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan.
siapa lagi loh kalau Tuhan yang berjanji itu pasti ditepati, ya nggak, dan terjadi. iya, Wah. benar sekali. Kalau kita punya juru selamat yang bakal menepati janjinya, Iya. atau akan senantiasa memenuhi janjinya, maka kita harus terus menyanyi untuk Tuhan. Tuhan. Jadi lo saudara ingat lagu nih. Apa? Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita mau nyanyi lagu itu aja yuk. Iya, oke. Kita mau pujikan nama Tuhan selalu. Adik-adik tetap bangkit berdiri karena lo saudara sama lo sebenarnya yakin adik-adik itu masih kuat. Pasti juga masih semangat karena masih Yes, pagi. betul. Oke. Yuk, Kak Tio, Kak Daniel dan Kak Elra, mainkan musiknya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brother. Praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, we'll sing. Wow. Mari terus kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Sing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. My brother, my brother. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Semuanya memuji Tuhan dengan sukacita sebab kita adalah Laskar Kristus. Ya, sukacita kita katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap! Saya Laskar Kristus. Siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Kristus. siap! Saya Laskar Kristus. Siap! Saya Tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya. wow, Laskar Kristus. Itu hal yang penting banget ya. Keren ya? Keren banget. Keren karena kita jadi Laskar Kristus. Wah. Lo saudara ngebayangin kalau misalnya kita itu pakai perlengkapan perang gitu ya. Tapi bukan perang dengan orang-orang. Ya nggak? Iya. Ada salib di situnya, di tamengnya, tameng. Wah. Dan
ini Pastor Rere terimajinasi nih dengan dengan apa stiker-stiker yang ada di games gitu kan. Iya betul. Tapi kita semua bukan memegang pedang atau Iya. memegang perisai, tapi kita dipanggil oleh Tuhan jadi Laskar Kristus untuk menceritakan kisah-kisahnya Allah yang mengasihi manusia sama seperti kita. Bahkan setiap kisah yang kita akan ceritakan terutama harus dihidupi dulu kan maksudnya. Benar, supaya apa yang kita katakan juga sama dengan hidup kita. Dan Betul. orang juga bisa percaya sama Tuhan ya. Betul. Nah, Rere, kita mau menyanyi atau langsung mendengarkan cerita? Adik-adik yang mana? Wah, kata mereka nyanyi dulu baru dengar. Oh, oke. Supaya siapin hatinya. Bener banget. Setuju banget. Dan adik-adik pasti masih ingat dong lagu yang mengatakan bahwa Yesus di hatiku, Dia yang dekat denganku dan Dia yang mengasihi aku. Wow. Itu satu kebenaran yang harus selalu diingat sama adik-adik dan kita ya Lostri ya. Benar, bahwa Dia selalu bersama dengan kita supaya kita bisa tetap menceritakan kebenaran itu bahwa Allah mengasihi kita. Wah, benar banget. Yuk kita mau nyanyi Yesus di hatiku, Yesus di hatiku. Yuk. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus Dia cintaku, Yesus Dia cintaku, selalu mengasihiku. Sambil menaikkan pujian ini, kita mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan dalam hati kita, supaya Tuhan boleh menguasai kita ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita makin kenal tentang kasih-Nya di dalam hidup kita. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus Dia cintaku, Yesus Dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Pastor Ben akan pimpin di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami yang akan Tuhan genapi, yang akan Tuhan penuhi sesuai dengan waktunya Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan berikan konsentrasi yang baik kepada setiap kami, supaya kami tidak terganggu dengan situasi yang ada di kanan kiri kami, maupun hal-hal yang menyenangkan hati kami. Tapi hanya Tuhan saja yang kiranya menjadi perhatian kami saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Minggu ini Lost Band ditemani kembali bersama dengan Apta. Oke, kita tanya bagaimana kabarnya Apta selama ini? Wah, terima kasih. Kabar saya baik, Contoh Ben. Wah, Apta masih nggak ikut ibadah setiap hari Minggunya? Pasti dong, aku selalu ikut, tidak pernah terlambat. Jam Wah. 9 pagi, sudah mandi, sudah bersih, sudah ganteng seperti sekarang ini. Bagus banget ya. Berarti Apta adalah contoh anak yang setia nih. Kebaktian setiap minggu. Wah, dia persiapannya dari jam 9. Artinya sebelum channelnya mulai, Apta selalu nunggu itu ya. Yang satu itu ya. Oh, jam 9, jam 5 pagi udah mandi aku. Waduh. Ternyata jauh lebih pagi lagi mandinya. Wah, luar biasa. Apta kalau kebaktian sambil tiduran apa duduk yang manis? Duduk yang manis kayak sekarang ini. Sama siapa? Biasanya sama papa, sama mama, sama adik, sama kakek. Kakeknya juga ikut sekolah minggu. Kakek suka ikutan. Wah, ini kakimu kasihan Apta ke depan semua ya. Oh, iya, Seleo iya. nanti. Nah, oke deh, sebelum masuk ke dalam cerita Alkitab nih, Mas Ben mau tanya sama Apta tentang pengalaman hidupnya. Wah, Apta, kamu pernah nggak sih ditinggal sama orang yang Apta sayangi gitu? Dulu pernah ditinggalin Oh ya? sama dulu ada teman deket. Ih. Teman pas SD itu langsung Ben. Oke. Jadi kalau Apta ditinggal sama orang yang Apta sayang gitu, gimana rasanya? Waktu itu Apta nangis sedih 7 hari 7 malam langsung Ben. Sampai segitunya ya, Apta sedih ya. Iya. Nah, pasti Lost Band ya, yakin nih, Apta ingat tuh di dalam momen perpisahan itu apa sih yang paling Apta ingat waktu itu sama orang yang paling Apta sayang? Pasti momen-momen ketika berdua sama dia, Waduh, berdua lagi. di bawah rintik hujan. Ngapain? Main bola ya? Iya, Pak tahu. Atau main itu di bawah pancuran talang air? Nah, itu pernah juga. Pernah juga? Iya. Sama dia? Iya. Wah, kalau kata-kata teman Apta yang katanya teman dekat itu apa sih yang paling Apta ingat waktu itu? Dia bilang bakal jadi teman Apta sampai selama-lamanya. Wah, walaupun sekarang teman Apta itu nggak sekota ya sama Apta ya? Iya, udah pindah jauh dia ke Amerika. Wah, Amerika, waduh. Tapi masih sering ngobrol begitu? Masih dong, kan ada video call. Wah, hebat sekali ya. Nah, berbicara mengenai pengalaman Apta yang pernah ditinggalin sama orang yang orang yang paling dia sayang nih. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu juga pernah ditinggalin loh. Wah, masa? Iya, Hmm. ditinggalin sama Tuhan Yesus. Oh, Apta ikut gak kebaktian beberapa minggu yang lalu? Tuhan Yesus pergi kemana? ikut waktu itu Tuhan Yesus pergi ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, ingat gak? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang ditinggal? Tahu? Apa janji Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus kepada para murid. Iya, benar sekali. Dan itu kemarin kita sudah memperingati Hari Pentakosta ya, Apta ya? Betul, Ustaz. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan apa ya kepada kita, Apta, kalau Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Wah, Roh Kudus akan memberikan kepada kita tanda dan mujizat. Wah, benar sekali, betul. Sama seperti janji Tuhan Yesus waktu itu, Apta, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat ke-8, Tuhan Yesus berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Apta,
pasti semua anak-anak pengen tahu bagaimana sih kehidupan para rasul selanjutnya setelah mereka menerima Tuhan Yesus. Ya pastinya. Aku juga penasaran loh Ben. Betul kan? Apta aja juga pengen tahu nih. Apta, waktu itu para murid itu dihina. Apta tahu kan ceritanya? Tahu. Tahu alasannya kenapa mereka sampai dihina orang banyak? Waktu itu mereka dikirain mabuk oleh anggur. Iya, mereka dikira mabuk. Kenapa? Karena banyak dari mereka nggak percaya kan, Apta? Betul. Mereka nggak percaya kalau murid-murid itu diberikan kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Karena bagi mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan atau tidak pintar. Apta pernah nggak punya pengalaman diejek sama teman-teman begitu? Pernah loh dulu waktu SMP. Apta dibilang apa? Dibilang jelek. Waduh. Terus pernah nggak teman-teman Apta bilang Apta bodoh gitu? Pernah juga. Waduh. Nah, adik-adik pasti kita juga punya pengalaman yang sama seperti para murid-murid. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid loh, Apta. Wah, apa itu perubahannya loh Nah, setelah hari Pentakosta diceritakan ada sekitar 3.000-an orang-orang Yahudi itu bertobat mendengarkan khotbah Petrus. Wow, keren banget, 3.000 orang, banyak dong. Iya, banyak. Dan setiap hari mereka itu bersekutu di serambi Salomo di Bait Allah. Wow. Tahu nggak serambi Salomo itu apa? Nggak tahu loh itu kayak gimana sih? Nah, jadi di Bait Allah di bagian timurnya itu ada satu ruangan terbuka yang penuh dengan tiang-tiang begitu, Apta. Dan di situ khusus untuk orang-orang umum boleh kumpul di sana. Nah, para murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus setiap hari berkumpul di sana, berdoa dan memuji nama Tuhan serta mendengarkan cerita-cerita tentang Yesus. Wow, keren banget berarti ya. Tempatnya gede berarti. Oh, gede karena itu di Bait Allah. Wow. Nah, kenapa namanya Serambi Salomo? Karena itu diberi nama karena Salomo adalah orang pertama yang membangun Bait Allah pada waktu itu. Nah, tapi Apta, kalau ceritanya sampai di situ aja kurang seru begitu. Terus? Mereka bukan hanya sekadar diberikan kemampuan untuk berkata-kata kepada orang lain tentang Kristus, tetapi mereka diberikan kuasa seperti yang Apta katakan tadi untuk melakukan tanda dan mukjizat. Wow, keren. Wah, mereka yang awalnya tadi diejek ya Apta ya, karena dianggap tidak pintar. Wah, di dalam cerita Kisah Para Rasul pasal yang kelima, di ayat yang ke-12 sampai ke-25, di sana diceritakan mereka itu dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, Apta. Wow, mantep banget. Nah, tahu nggak kenapa mereka ayo? Karena mereka punya mukjizat. Iya, betul sekali. Mereka punya mukjizat. Coba, Apta ingat nggak? Pernah baca nggak kisahnya? Mukjizat apa yang dimiliki oleh para murid itu? Tunggu ya, kayaknya itu di Kisah Para Rasul bukan? Iya, betul. Kan sudah bilang tadi. Iya ya. Menyembuhkan orang sakit. Iya, benar banget, Apta. Jadi, waktu itu para rasul diberikan kuasa selain memberitakan firman, memberitakan tentang Yesus, mereka juga diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Yes. Dan diberikan kuasa untuk mengusir setan. Kenapa sih kok selalu diberikan kuasa untuk mengusir setan? Untuk memberitakan Tuhan Yesus. Iya, supaya orang banyak pada waktu itu mengerti bahwa Tuhan Yesus itulah yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Oh yeah. Sekalipun setan itu bisa mengganggu atau mencobai, tetapi dengan kuasa Yesus, setan itu bisa diusir. Nah, Apta, saking banyaknya orang yang percaya waktu itu, banyak orang dibawa
di tepi-tepi jalan dibaringkan supaya mereka berharap ketika ada para rasul jalan ke Bait Allah terkena bayang-bayang mereka dan bisa sembuh. Wah, sampai segitunya ya Lause. Itu luar biasa banget Roh Kudus yang diberikan kepada para rasul dan juga kepada kita saat ini, Apta. Wow. Tapi Apta, perjalanan para murid-murid Yesus mengabarkan Injil itu juga tidak mudah. Karena Apta tahu apa? Ada banyak tantangan ya. Iya. Coba Apta tebak tantangannya apa ketika mereka semakin disukai banyak orang atau semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang gak suka sama mereka. Iya. Siapa coba? Tahu nggak? Ayo. Ahli Taurat. Apta ini bukan hanya cuma rajin kebaktian, ternyata rajin baca Alkitab ya Apta ya. Iya dong, kan Apta. Ganteng nih yang benerin topinya. Oke. Ternyata banyak orang Saduki gitu, para imam tuh Apta, mereka itu iri hati sama para murid-muridnya. Mereka nggak suka. Misalnya nih, Apta ganteng, Apta bajunya bagus, Apta pinter. Ada teman-teman Apta yang nggak suka, jadi Apta diejekin, Apta dijahatin. Pernah nggak seperti itu? Pernah Lause. Nah, para murid waktu itu juga diperlakukan yang sama. Tapi mereka bukan cuma diejek loh Apta, Terus? mereka dipenjarain. Wah, itu lebih kejam loh dari yang Apta rasakan. Nah, kasihan kan mereka? Kasian banget. Nah, Apta tahu nggak berapa lama kira-kira mereka dipenjarain? 2 hari. Wah, 2 hari? 7 hari. Wah, Apta, masa kasih tahu ya. Pada malam ketika dia dipenjarain, ada sinar putih yang datang, dan itu adalah Roh Kudus yang membukakan pintu-pintu penjara sehingga mereka bisa keluar tanpa diketahui seorang pun. Wow, keren banget. Iya, wah. Orang-orang pada paginya pada bertanya, apa yang terjadi? Di mana mereka? Kok mereka tidak ada di dalam penjara? Iya. Pasti Apta bingung juga kan? Masih bingung kok bisa di penjara terus bisa lepas. Nah, itu karena Roh Kudus menginginkan mereka terus bercerita tentang Yesus yang baik kepada semua orang atau semua manusia. Begitu. Ya, jadi Apta, Roh Kudus yang diberikan kepada Apta, kepada Lose, dan kepada adik-adik semua yang di rumah itu memberikan kuasa kepada kita semua untuk kita menceritakan tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan Yesus yang telah bangkit menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi mulai sekarang kita harus percaya bahwa kita tidak sendirian, Apta. Ya, Apta percaya, Apta punya Roh Kudus. percaya. Nah, Apta mau bersama dengan Roh Kudus menceritakan tentang Yesus. Mau. Nah, sekarang kalau Apta mau, Apta pasti akan diberikan keberanian untuk menceritakan tentang Yesus. Wah, Lause. Ya. Jadi para murid kan di penjara, Nah, banyak diejekin. iya, Tapi mereka terus berani memberitakan Injil. benar sekali. Itu karena pekerjaan Roh Kudus ya. Iya, betul sekali Apta. Jadi yang memampukan mereka itu adalah Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Wah, berarti nanti Apta juga bisa berani beritakan Injil dong kepada Iya. orang lain. Bukan hanya berani memberitakan Injil, Apta juga pasti berani untuk mengusir. Setan. Nah, Apta takut gelap nggak? Masih agak takut sekarang. Nah, setelah dengar firman Tuhan ini jangan takut lagi ya. Oke, nanti malam kalau mau ke toilet gak minta ditemenin mama. Kalau tidur, Tidur pakai selimut sendiri. Nah, itu adik-adik semua, Apta sudah mau mencoba untuk percaya sama Roh Kudus. Ya, Ya,
Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu tidak keluar masuk Apta. Hari ini ada di dalam hidup Apta atau dalam hati Apta. Besok keluar, bukan seperti itu. Jadi gimana? Tapi Roh Kudus sekali diberikan oleh Allah, dia langsung ada di dalam hidup Apta seterusnya. Wah, berarti dalam keadaan sedih, Ya. keadaan senang, Ya, Roh Kudus tetap ada ya? iya. Baik siang maupun malam juga ada. Wah, mantap. Nah, itu dia. Mantap. Ketika kita punya Roh Kudus, kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah sendirian. Kita diberikan kuasa, kita diberikan keberanian, kita diberikan kemampuan untuk menceritakan, bahkan untuk menghadapi kuasa-kuasa roh jahat. Nah, adik-adik, kita perlu ingat ya cerita firman hari ini, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita yang menerima Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi saksinya dimanapun sampai ke ujung bumi. Nah, ayat hafalan kita hari ini apa? Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh tanah Yehuda dan Samaria dan sampai ujung bumi. Nah, itu adik-adik dihafalin ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apta, ingat ya? Ingat, Ayat Kisah apa? Para Rasul 1 ayat ke-8. Nah adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini, dan kita bersyukur Apta boleh bersama-sama dengan kita. Nah, Apta langsung minta Apta yang doa ya. Oke, ditiruin gak Apta? Ditiruin. Oke, jadi Lose yang tiruin sama adik-adik semua ya. Oke? Oke, ayo teman-teman, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa, ikutin Apta berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hati kami. Roh Kudus yang memberikan keberanian supaya kami dapat berani memberitakan Injil Kristus, dan supaya kami tidak takut lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Apta buat sharingnya hari ini. Sama-sama Lauseben. Mari kita berpisah dengan adik-adik semua. Dan kita melanjutkan ibadah kita ya Apta ya. Iya, kita masih mau lanjut berikan persembahan. Iya, dadah. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya. Diingat baik-baik bahwa kita memiliki Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang menceritakan Tuhan kepada semua orang. Wah, jadi harus lebih semangat lagi nih untuk jadi berkat buat orang lain. Iya, benar sekali. Nah, lo saudara, lo sebenarnya juga sempat teleponan lo dengan anak sekolah minggu, gitu. Keren banget. Adik yang di rumah ini, satu ini, dia bisa memberikan kekuatan bukan hanya cuma kepada adiknya, tapi juga kepada mamanya. Wah, bagus banget ya. Iya, betul sekali. Jadi Roh Kudus bisa memakai kita sekalipun kita masih kecil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Betul, terkhususnya juga buat keluarga kita ya. Iya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan kita bisa titipkan ke orang tua kita supaya bisa ditransfer di rekening yang ada di layar kita ini. Atau kita bisa men-scan barcode yang sudah disediakan oleh gereja kita. Nah, tapi kalau kita tidak punya
fasilitas untuk men-scan dan mentransfer, kita bisa kumpulkan sendiri di rumah. Dan nanti kalau kita ibadah kembali ke gereja, kiranya Tuhan dengar doa kita ya, supaya kita cepat bisa beribadah bersama-sama. Kita bisa membawanya dan memasukkan sendiri ke kantong persembahan. Iya. Wah, kita mau siapin persembahan kita mau sambil memuji nama Tuhan yang berkata, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Wah, keren sekali ya Lose. Ternyata ciptaan Tuhan yang mungkin dianggap sepele bagi kita, ternyata Tuhan itu memperhatikan, bahkan tidak membiarkan mereka kelaparan ataupun memandang jelek sama manusia. benar-benar. Terlebih diri kita. Iya, pasti Tuhan akan selalu pelihara dan Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap kita adik-adik. Iya, kita akan tutup ibadah kita hari ini sambil kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita akan akhiri kebaktian kita di dalam doa. Lose akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah setiap pujian dan firman yang kami dengar hari ini boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam situasi yang membosankan mungkin bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan yang akan selalu memperhatikan setiap kami, bahkan yang akan memampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam rumah kami saat ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon Tuhan memberkati hidup kami sepanjang minggu ini. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan di dalam segala aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kita. Tetap semangat. Dadah.